teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi belajar bareng dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin ngajak kalian untuk belajar bareng soal latihan SKB untuk Arsiparis dan Pranata Kearsipan teman-teman. Ayo kita belajar bareng-bareng, semoga kalian bisa lebih siap lagi untuk menghadapi SKB CAT-nya. Sebelum kita lanjut dan bahas lebih dalam lagi, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Kita langsung bahas ke nomor 1. Saya bacain dulu soalnya. Nomor 1. Tujuan dari pelaksanaan akuisisi arsip adalah A. Menjaga kelestarian dan keselamatan arsip statis. B. Mengurangi daya tampung koleksi arsip statis. C. Tercapainya pemeliharaan depo arsip statis. D. Memusnahkan arsip inaktif. E. Menjaga arsip inaktif dari bahaya rayap. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Menjaga kelestarian dan keselamatan arsip statis, teman-teman. Kenapa? Jadi akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan, dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Ini definisi menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang tata cara akuisisi arsip statis. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dijamin keselamatan arsipnya baik secara fisik dan informasinya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Lalu penyelamatan arsip tersebut dilakukan melalui penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip dan akuisisi oleh lembaga kearsipan. Oleh karena itu, lembaga kearsipan berkewajiban melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan termasuk lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang peroleh anggaran negara atau bantuan dari luar negeri. Jadi teman-teman, intinya akuisisi arsip statis itu adalah penambahan khasanah arsip atau semacam koleksi arsip. Jadi kalau misalnya kita sebut koleksi arsip itu khasanah ya teman-teman. Jadi khasanah arsip oleh lembaga kearsipan dari unit penciptanya atau unit pengolahnya teman-teman. Dan tujuannya untuk menjaga kelestarian dan keselamatan arsip tersebut. Jadi jawabannya itu yang A. Menjaga kelestarian dan keselamatan arsip statis. Nomor 2. Berikut yang termasuk lembaga kearsipan nasional di Indonesia kecuali A. Arsip Nasional Republik Indonesia. B. Arsip daerah provinsi. C. Arsip perusahaan atau swasta. D. Arsip daerah kabupaten atau kota. E. Arsip perguruan tinggi. Jadi jawabannya ini kan yang kecuali. Jadi jawabannya adalah yang C. Arsip perusahaan atau swasta. Kenapa? Karena lembaga kearsipan atau LK nasional di Indonesia itu yang pertama ada ANRI, yang kedua ada arsip daerah provinsi, yang ketiga adalah arsip daerah kabupaten atau kota, dan yang keempat arsip perguruan tinggi teman-teman. Jadi sampai saat ini itu ada 4 lembaga kearsipan nasional di Indonesia. Jadi yang kecuali itu yang C. Nomor 3, apa kegunaan lembar tunjuk silang pada arsip dinamis aktif? A. Untuk sarana penyimpanan arsip. B. Memberi tanda silang bahwa arsip tersebut sudah tertata. C. Memberitahu pengguna arsip mengenai jenis penataan arsip. B. Memberi tanda silang bahwa arsip tersebut sudah tertata. C. Memberitahu pengguna arsip mengenai jenis penataan arsip. D. Memberikan petunjuk pada satu dokumen kepada dokumen yang lain yang berkaitan. E. Salah satu sarana pelengkap penataan arsip agar rapi. Jadi kegunaan lembar tunjuk silang itu yang benar adalah yang D.
memberikan petunjuk pada satu dokumen kepada dokumen yang lain yang berkaitan. Jadi lembar tunjuk silang itu bisa berupa lembaran atau berupa kartu teman-teman, kartu tunjuk silang. Jadi ini bentuknya, formatnya bisa berbeda-beda antar instansi, cuman kegunaannya tuh sama aja. Jadi tunjuk silang ini sangat berguna untuk mengkaitkan arsip yang memiliki kaitan yang sama pada sebuah masalah, namun penyimpanannya itu berbeda. Jadi mungkin ada beberapa arsip yang mungkin masih satu lingkup atau satu permasalahan yang berkaitan, teman-teman. Jadi walaupun penyimpanannya berbeda, dengan adanya kartu atau lembar tunjuk silang itu, maka mereka akan berkaitan atau terkoneksi, teman-teman. Jadi ada hubungannya. Misalnya yang satu disimpan di filing kabinet paling atas, yang satunya di ruangan unit lain. Itu ketika diberi lembar atau kartu tunjuk silang, itu akan saling mengkaitkan. Oh, ternyata ada arsip lain yang memiliki isi seperti ini, tapi disimpan di unit yang lain. Kalau misalnya orang yang mencari arsip tersebut ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang arsip yang masih berkaitan, itu bisa langsung ketemu. Oh, ternyata ada sebuah arsip yang masih berkaitan nih, tapi penyimpanannya nggak bareng, jadi di unit lain. Maka otomatis orang tersebut dengan mudahnya mencari arsip yang disimpan pada unit yang lain gitu. Jadi saling terkoneksi loh, walaupun berbeda tempat simpannya. Itu kegunaan dari lembar atau kartu tunjuk silang. Nomor 4, diketahui arsip inaktif dengan jumlah 75 meter linier atau ml yang akan dicatat dalam kartu deskripsi arsip. Kartu deskripsi arsip memiliki format ukuran 10 cm x 5 cm atau seperempat kertas HVS. Berapa jumlah lembar HVS yang diperlukan untuk mencatat arsip inaktif 75 meter linier? Jadi teman-teman, kalian harus tahu, nggak semuanya arsip itu tentang teori, dan teori. Kita juga harus tahu bagaimana cara implementasi prakteknya, perkiraannya, planningnya, teman-teman. Jadi di sini aku coba bikin 2 soal yang itu tentunya ada hitungan-hitungannya, teman-teman. Oke, langsung kita bahas aja. Pilihan gandanya yang A ini 1871 lembar HVS, yang kedua B 1872 lembar HVS, C 1873 lembar HVS, yang D 1874 lembar HVS, dan yang E 1875 lembar HVS. Jadi berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 56 tahun 2000 tentang penanganan arsip dinamis inaktif tidak teratur di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penghitungan kebutuhan peralatan dan perlengkapan sebagai berikut. 1 meter linier arsip ini sama dengan 100 cm. Format ukuran kartu deskripsi itu kan tadi dijelaskan bahwa ukurannya 10 cm dan 5 cm atau sama dengan seperempat kertas HVS. Jadi 1 lembar HVS itu bisa dibagi menjadi 4 kartu deskripsi, teman-teman. Maka cara penghitungannya 1 meter linier kali dalam kurung 100 dibagi 1 sama dengan 100 kartu deskripsi. 1 meter linier kali dalam kurung 100 ini adalah tebalnya arsip, teman-teman. Jadi ini diperkirakan kalau misalnya 1 meter linier itu 100 cm, maka ditulis 100. Nah, 100 ini berarti itu dibagi dengan 1 kartu deskripsi. Maksudnya gitu. Jadi sama dengan ada 100 kartu deskripsi yang diperlukan, teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya 1 lembar HVS itu dapat 4 kartu deskripsi, maka 1 meter linier itu kan tadi sama dengan 100 kartu deskripsi. Maka ini hasilnya membutuhkan 25 kertas HVS. Karena 1 meter linier membutuhkan 25 kertas HVS, maka 75 meter linier kali 25 sama dengan
1875 kertas HVS, teman-teman. Jadi jawabannya itu yang 1875 lembar HVS. Nomor 5, box arsip yang dimiliki oleh instansimu terbuat dari karton dengan ukuran panjang 37 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 27. Jika Anda harus menata 50 meter linier, maka berapa jumlah box yang diperlukan? A. 15 box, B. 25 box, C. 35 box, D. 45 box, dan E. 55 box. Jadi ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya itu jumlah box atau dalam kurung JB sama dengan volume arsip dalam kurung FA dikalikan 100 dibagi lebar box dalam kurung atau LB, teman-teman. Jadi kita langsung isikan volume arsip. Ini kita isi dengan meter liniernya, yaitu 50 dikali 100. 100 ini sepertinya perbandingan kalau misalnya 1 meter linier itu sama dengan 1 cm, teman-teman. Terus dibagi dengan lebar box yang satuannya juga cm, yaitu 20. Jadi jawabannya ini adalah 25 box yang diperlukan untuk menata 50 meter linier arsip. Oke, sekian dulu, semoga bisa bermanfaat untuk kalian calon arsiparis muda dan calon pranata kearsipan muda dimanapun kalian berada. Semoga kalian tambah semangat belajar dan semoga kalian mendapatkan hasil nilai skor yang paling maksimal, teman-teman. Sebelum kita akhiri videonya, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.